panen di Tuban. Nah, penjelasan dari hasil yang nimbang per hektar 13B itu 14,2 ton. Itu pakai combine, jadi timbangan. Karena satu putaran kan udah dikarungi, satu putaran dikarungi. Nah, apa soalnya dia sekarang tidak mau jual borong? Karena yang pertama nanam, dia lelang, masih di atas pohon. Setelah ambil benih untuk tanam lagi, dia dengar-dengar dari orang-orang bahwa, woi yang borong katanya untungnya gede. Nah, penasaran, dia nanam kedua itu dengan perawatan yang agak beda karena iklimnya berbeda, itu mendapat 12,1 ton per hektar dipanen dengan combine. Nah, sekarang yang ketiga, saya ada di sana, saya tunggu dari pagi sampai sore. Setelah diambil untuk benih kira-kira 2 kintal, itu masih punya pendapatan 14,2 ton. Malamnya kita berkumpul berapa tadi timbangan keseluruhan? 14,2 ton, Pak. Kok bisa tahu? Ya ditimbangkan, Pak, semuanya. Combine kan hitungannya satu putaran udah dikarungin, satu putaran karungin. Nah, yang turun itu kan langsung ditimbang. Nah, saya tanya lagi, kalau begitu masih berutang sama saya. Loh, kok begitu, Pak? Kalahkan itu yang dari Jember. Sampai hari ini belum ada yang ngalahkan. 17,8 ton per hektar. Jadi kowe masih punya utang 4 ton lagi ke saya. Kalau kowe bisa nutup 4 ton, tandanya kowe pemenangnya. Betul. Karena 18,2. Jadi ada selisih 4 kuintal dari 17,8. Jadi pada intinya potensi hasil daripada padi MSP 13 ini gimana, Pak? Ya semua MSP, tapi untuk yang dianggap layak 13 ABC, D-nya belum saya keluarkan, itu punya semua padi MSP tidak punya batasan panen. Yang bagaimana caranya kesediaan organik itu cukup dalam tanah, dan teknologinya itu harus diterapkan. Jangan semua sama. Waktu musim penghujan terus gaduh tanam yang kedua, jangan dianggap sama. Kan tingkat kelembaban, intensitas matahari, keadaan air itu beda-beda. Terus untuk merotasi dalam sebuah lahan antara 13 dan jenis-jenis MSP yang lain menurut jenengan, Pak? Maksudnya rotasi apa? Rotasi varietas padi. Ya monggo kerso, kalau memang mau dirubah menjadi nanam yang 14, apa nomor 7, apa nomor 9, nomor 4, silakan saja. Semua tidak ada batas, Pak. Sekian harus panennya. Yang penting organik dalam tanah tersedia, dan penggunaan kimianya, nitrogen apakah urea ataupun ZA, itu tidak boleh lebih dari 1 kuintal per hektar. Dan itu bagi bersamaan dengan NPK-nya. Jadi dosis untuk 1 hektar jangan lebih dari 1 kuintal urea. NPK-nya cukup dengan 3 kuintal, tapi organik padat harus diberikan, organik cair juga harus diberikan. Nah, juga harus mengamati siklus bulanan hama. Terus masalah penyakit dengan kelembaban tinggi, penyakit ini tetap harus ada. Jadi kita harus menaikkan namanya sumber daya manusia, dirinya sendiri sebagai petani, untuk bisa mendapatkan angka yang kita harapkan. Terus menanggapi saran daripada Dinas Pertanian yang petani harus merotasi atau mengganti jenis varietas dalam satu musim, itu bagaimana, Pak? Oh, kalau buat saya itu kan hanya akal-akalan mereka.
Terus kerjanya Dinas Pertanian apa? Wong PPL kalau ditanya malah lebih cerdas petaninya sekarang ini. Kecuali Harapan PPL yang dekat dengan saya, selalu diskusi, ngobrol. Dan memang dia juga betul-betul seorang PPL. Kerja untuk dirinya sendiri, juga untuk orang banyak. harapan ke depan untuk para penyuluh pertanian di Nusantara ini, Pak, menuju Indonesia berdaulat di bidang pangan. Ya harus menghargai miliknya sendiri, milik bangsanya sendiri. Jangan kemudian seperti sekarang ada persilangan PUB Republik dengan basmati. Yang basmati itu kan udah jelas dari negara asing yang belum tentu akan berkembang dengan baik dan tidak menyebarkan penyakit untuk tanaman padi-padi Republik. Padi Republik itu bukan cuma MSP ya, kayak Inpari, Ciherang, Situbagendit itu padi Republik itu. Dan kemudian kita gampang menghamba ke padi asing. Nah, terus harapan ke depan untuk petani Indonesia, Pak. Harapan ke depan ya kembali ke Dinas Pertanian. Punya hak kelayakan enggak untuk menaikkan sumber daya manusia petaninya? Terkait hasil produksi yang sangat rendah dibeli oleh pemerintah, Pak. Yaitu karena ada subsidi awal. Kalau memang subsidinya akhir, dengan sendirinya pendapatan petani akan naik dan tidak ada iri dengki cari dukun kemana ya untuk dapat produksi tinggi. Kalau subsidinya akhir, di situ akan terjadi perlombaan untuk mendapatkan angka produksi yang dikehendaki. Dan itu halal, sah. Jalan tol, motor yang bawa dikasih jalan untuk jalan tol, sekarang lagi dibicarakan. Jadi Nah iya, saya berharap subsidi itu akhir. tidak di awal. Bukan di awal, yang awal kan pengusaha yang dapat duitnya. Nah, pemerintah apa sebenarnya lepas tangan. Jadi kalau ada subsidi akhir, mau tidak mau, Bulog itu ada di tiap kabupaten. Ada gudang-gudang penampungan, ada pengering, kayak jagung-jagung perusahaan swasta gitu loh. Ada mesin pengering. Jadi gabah basah itu harus ditampung oleh Bulog dengan seharga beras kalau kita jual di Heller. Jadi kita tidak perlu menyalahkan Bulog, Pak, yang di pusat. Jadi ini merupakan sebuah tanggung jawab bulog-bulog yang ada di kabupaten ataupun provinsi. Ngerokok dulu lah. Aku nggak bisa berpikir kalau nggak ngerokok. Terus Pak, diskusi terus Pak. Biar ngerokok mati, nggak ngerokok ya mati, sama aja. Hidup untuk merokok atau Bukan untuk kawan berpikir. Sip. Kalau mau ngerokok monggo, nggak ngerokok monggo, sama-sama nunggu kematian. Karena rokok kretek yang ada di Indonesia adalah suatu ciri khas bangsa kita sendiri, Pak. Betul, apalagi ini nih Sri Bedari nih tuh. Nah ini kan rokok zaman nenek moyang. Jadi mereka mengharamkan atau memberikan larangan kepada rakyat Indonesia untuk berhenti merokok atau tidak merokok. Ya sekarang begini saja, kalau yang nggak mau ngerokok ya sudah, nggak usah ngelarang-larang, nggak usah ngasih peringatan lah. Ngerokok mati, nggak ngerokok juga mati. Banyak orang nggak ngerokok mati karena pestisida. Makan enak, banyak yang kena gula darah, ada yang kena kanker lah, apalah. Termasuk makan menghisap cerobong asap pabrik. Asap pabrik, asap mobilnya juga itu berbahaya buat manusia. Kenapa yang disalahkan harus rokok ya, Pak? Iya, malah petani timbulnya nggak punya penghasilan. Yang petani tembakau, siapa yang akan bertanggung jawab dengan mereka? Nasib mereka seandainya pemerintah melarang untuk merokok. Ya hitung aja, buruh yang di Gudang Garam berapa, buruh yang di Jarum berapa, DHM Sampurna berapa, kan banyak perusahaan-perusahaan rokok yang lain-lain. Bentul berapa, siapa yang mau tanggung?
Jadi kalau kembali ke tentang pertanian, jadi segala jenis. Coba buktikan. Kalau ada ini, ada hajatan motong ayam sendiri rame-rame. Nah setelah itu bulunya, kotorannya, cairan untuk nyuci, lihat ayam sekitarnya nanti seminggu dan seterusnya. Itu tinggal letak itu. Sama aja pemusnahan ayam-ayam kita sendiri. Nah kalau kita hitung, karena saya pernah menghitung di rumahnya Mas Jumakir almarhum ya, waktu pertemuan Sertani dulu, yuk kita hitung harta lokal. Maksudnya harta lokal tuh kalau kita butuh uang 50.000, 100.000, tinggal nenteng ayam di pinggir jalan, nanti kan ada belantik tuh nimbang untuk kebutuhan mendadak. Iya toh? Jadi harta lokal kita nih yang ditinggalkan nenek moyang hilang sia-sia karena ayam yang datang dari luar. Saya katakan ayam sekolahan ya, karena netes langsung punya seragam. Jangan dikira enak loh sebulan sekilo. Terus isinya apa? Nah sekarang kalau satu rumah punya 5 kilo, harga 20.000 sekilo ayam hidup, kan udah 100.000. Satu RT berapa rumah, berapa kakak? Kalau ada 90, nah 100.000 kali 90 udah berapa? Udah 9 juta. Lah satu dusun berapa RT? Satu dusun ada 4 RT. 4 RT. Nah kalau kali 4 udah 36 juta satu dusun. Nah satu desa berapa dusun? 3. Di sini 3, di tempat saya 8 loh. Nah, ambil tengah-tengah 5 lah. Nah sekarang 30 berapa? 6.000. 36.000 kali 5, 180 juta satu desa. Satu kecamatan berapa desa? Satu kabupaten berapa kecamatan? Kalikan. Nah kalau se-Indonesia, di luar kota-kota besar ya, di luar Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, di luar itu kan pemusnahan massal itu sama aja harta rakyat ya, harta lokal milik rakyat ini dimusnahkan oleh pendatang, dan kita belum ngerti obatnya apa. Taunya aratan, nggak betul itu. Jadi kita menghadapi yang kompleks sekarang ini. Untuk perut kita saja menghadapi hal yang sangat luar biasa kompleksnya. Jadi harapan jenengan kepada petani-petani yang ada di Nusantara, di Republik Indonesia ini terkait tentang kearifan lokal untuk mendongkrak hasil produksi pertanian kita, Pak? Ya sebenarnya kembali ke masing-masing semua institusi yang berkepentingan dengan calon isi perut manusia. Karena namanya pohon hutan juga itu berhubungan dengan pangan. Wah, itu juga untuk hajat hidup manusia, untuk bangunan rumah apa. Tapi kan iklim itu juga pengaruhnya beda. Tanaman yang ditanam manusia dengan tanaman yang ditanam malaikat. Mana sekarang rimba udah nggak ada, hutan, apalagi rimba, hutannya aja udah nggak ada, gundul. Jadi kita tidak punya disiplin. Memang kita diajar untuk tidak disiplin kok. Saya hidup di banyak era ya, Bung Karno, waktu zaman Bung Karno saya sudah mengerti tentang kehidupan bermasyarakat. Zaman Bung Harto, zaman Bung Habibie. Nah kalau Gus Dur jangan panggil Bung, Gus Abdurrahman Wahid. Kenapa? Ya karena kiai harusnya dia yang bicara tentang alam, tentang semesta. Mudah-mudahan nanti turunannya ada yang bicara lah, kiai-kiai. Oh iya, saya pernah mengunjungi Kiai Tanjung, dia bicara tentang semesta di Nganjuk. Sosok Gus Dur sendiri menurut jenengan gimana, Pak? Ya
Pak Abdurrahman Wahid itu orang baik. Cuma karena tidak bisa membaca setelah uzur tua, dia gampang dikelabui oleh orang yang pintar membaca dan menulis. Nobarjo. Om, Saya ulangin ya. Yang terakhir untuk penutupan. Jadi Apa? intinya yang tadi. Jadi kalau manusia tidak sayang tadi loh, Bang. Ulang lagi, Bang. Iya, bertani itu kan menggunakan akal dan nurani. Karena yang diurus kan makhluk hidup. Makhluk apa? Punya mulut, nggak bisa bicara. Kita yang bisa cari obat sendiri, punya kaki, punya mau, tetap masuk ICU kok. Apalagi tanaman. Kalau dibiarkan ya, apa semau-mau kita. Ya jangan harap ada hasilnya dengan baik. Jadi kasih sayang itu perlu. Ditutup, Pak. Iyalah. Assalamualaikum. Ditutup. Ditanya. Jadi bibit apa yang paling bagus itu, Pak? Waduh, semua bibit bagus asal bukan hybrid, saya bilang begitu. Ya, tanya sendiri dengan Profesor Surono, saya bilang begitu. Cara Madiunan. Yang ngajarkan saya minum kopi kan orang Madiun. Karena daerah saya nggak dikenal namanya kopi. Ya, karena petarung petani itu Madiun dulu. Nggak tahu kalau sekarang. Jadi yang bagus apanya, Pak? Petaninya, Sumber daya manusia petaninya yang bagus. bukan Benihnya, mm-mm. bukan tanahnya. Bukan. Walaupun nanti tanah itu harus diperbaiki. Ini SDM-nya. Kan tahu payung ya? Payung dibalik tertutup. Jadi anakannya tuh ke atas. Tapi kalau bapak nanamnya dangkal, payung dibalik terbuka, jebebeh gitu. Nah itu yang anakannya banyak. Dia maunya ditanam dangkal. Oh, dia maunya ditanam dangkal. Iya, MSP itu. Jadi menyiasati untuk memperoleh anakan yang lebih bisa maksimal banyak, Pak. Itu caranya Ya itu, tanam dengan tanam dangkal. Kalau terlalu melumpur tunggu besok. Oh. Jadi Padahal biasanya kalau di sana kan gini. Ya, misalkan besok mau tanam, sekarang sudah baru dibuang sekarang. ya dijadikan sekarang dibuang. Nah kalau masih melumpur besok Pak, sudah. Kan bisa dilihat Pak. Dilihat. Hari ini, besok masih melumpur. Ya udah tunda Pak. Sehari lagi. Jadi biar agak mengeras gitu. Oh, nggak bisa dalam itu ya. Ya nggak mau Pak. Nggak mau dalam. jenis MSP apapun itu 13. Dan ini apa? Untuk memang padinya nggak namanya sudung nggak itu ya. 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 Terus itu banyak burungnya kalau Nah, Pak, begini Pak. ya. Burung itu pakainya insting. Nanti rasa nasinya yang paling enak, dia bisa milih. Oh, Itu yang diserang dulu. oh gitu. Iya. Hewan kan pakainya insting bukan akal. Jadi mana yang menurut dia insting dia itu ini enak, ya itulah yang diserang. Jadi tinggal kita ya bagaimana menghalau burung itu. Ya itu harusnya ya rame-rame nanam Pak. Sebenarnya kanan kiri juga sudah anu loh Pak. Iya tapi kan rasanya mungkin nggak enak dia Pak. Hewan itu begitu Pak. Ada gempa ya, contohnya gini, gempa. Besoknya ada gempa. Wah sore ini dia udah wah nggak keluar. Hewan Iya iya. itu
Tuh, hewan tuh ini nggak pakai akal tapi pakai insting. Kalau kita kan dimasak dulu, Iya. kelamaan. Kalau dia karena pakai akal, dia kan pakainya insting. Jadi ya mana yang dianggap oleh dia paling enak, ya udah dikeroyok.